Workplace bullying atau bullying di tempat kerja adalah permusuhan antar pribadi yang disengaja, diulang, dan pada tingkat yang dapat membahayakan kesehatan maupun status ekonomi dari individu yang ditargetkan. Nah, pembulian di tempat kerja ini merupakan salah satu permasalahan organisasi yang masih sering terjadi hingga saat ini. Survei yang dilakukan oleh Workplace Bullying Institute di Amerika pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 19% orang Amerika mengalami bullying di tempat kerja. 19% lainnya telah menyaksikan adanya bullying di tempat kerja dan 63% menyadari adanya bullying di tempat kerja. Nah, tidak hanya seperti di negara Amerika, di Indonesia pun ini juga terjadi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Prihanto, dan Yuwanto pada tahun 2009 mengenai kekerasan di tempat kerja atau workplace bullying ini terhadap 123 orang pekerja di Surabaya, diperoleh data bahwa 49% responden menjadi saksi mata terjadinya bullying di tempat kerja dan mengalami beberapa efek, yaitu seperti efek psikologis dan juga efek perilaku. Nah, namun sayangnya banyak di antara korban bullying yang bersikap pasif atau mendiamkan saja terjadinya bullying, sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang negatif, salah satunya adalah potensi untuk terus menjadi korban bullying. Ketika kamu menjadi salah satu di antara korbannya, maka kamu harus melawan perilaku bully tersebut. Yang pertama, cobalah untuk speak up dari awal. Bicaralah langsung begitu seseorang menganiayamu, sebelum kamu menjadi target jangka panjang dari perilaku intimidasi di tempat kerja. Dengan kata lain, jika kamu mengumpulkan keberanian untuk berbicara setelah berbulan-bulan diintimidasi, maka ada kemungkinan semua sudah terlambat dan intimidasi mungkin meningkat. Yang kedua, dokumentasikan pembulian dan juga kinerjamu. Jika perlu beberapa saat untuk menyadari sepenuhnya apa yang terjadi dan kamu merasa telah melewatkan kesempatan untuk bereaksi dengan cepat, mulailah mendokumentasikan. Buat jurnal tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa hal-hal itu terjadi. Misalnya, jika kamu berada dalam rapat staf dan intimidasi itu terjadi, maka kembalilah ke mejamu, lalu tuliskan siapa lagi yang ada di dalam rapat tersebut, apa yang dikatakan, mengapa dikatakan, dan cobalah untuk memasukkan rincian sedetail mungkin. Kamu juga dapat menemukan fakta-fakta dari situasi tersebut. Selain itu, mulai juga mengarsipkan email atau bukti lain untuk mendukung kisahmu ini. Jika kamu memutuskan untuk melaporkan pelaku intimidasi nanti, kamu dapat memberikan contoh nyata tentang perilaku tersebut dengan hal-hal yang sudah kamu dokumentasikan. Yang ketiga, jaga dirimu di luar pekerjaan. Penindasan bisa sangat merugikanmu mau di kantor atau di luar kantor. Tetapi, mencoba menyeimbangkan pengaruh yang merusak dengan yang positif akan sangat membantu. Bergabunglah dengan beberapa hal di luar pekerjaan yang akan membuatmu merasa baik tentang diri kamu sendiri. Misalnya, mencoba restoran baru, menonton film, menghabiskan waktu bersama teman-teman, atau hal-hal lain yang dapat membuatmu bahagia. Lalu yang keempat, gali informasi mengenai bullying. Cari tahu apakah perusahaanmu memiliki kebijakan tentang intimidasi, penganiayaan, pelecehan verbal, atau hal serupa yang mungkin dapat kamu rujuk nantinya. Karena intimidasi bukan hal ilegal, sehingga banyak perusahaan yang tidak memiliki kebijakan formal menentangnya. Lalu pertimbangkan juga untuk mencari nasihat hukum atau mengkonfirmasi apakah situasimu ini memenuhi syarat sebagai pelecehan atau menawarkan semacam cara hukum. Yang kelima, bicaralah dengan manajer atau orang lain jika si pembuli itu adalah manajermu. Cobalah berbicara dengan manajermu misalnya dengan mengatakan, inilah yang terjadi, saya sudah mencoba hal-hal ini, tapi tidak ada yang berhasil, dan itu sebabnya saya di sini di kantor Anda. Jika manajermu adalah masalahnya, pikirkan apakah kamu mempercayai salah satu di antara rekan mereka atau seseorang di atas mereka. Cukup untuk meminta saran mereka. Kuncinya adalah menilai situasi spesifikmu dan mencoba mengukur hubungan dalam perusahaan kamu sendiri. Lalu yang keenam, bicaralah dengan HR atau seseorang yang berkuasa. Sebelum kamu berbicara dengan HR atau seseorang yang berkuasa tersebut, putuskan terlebih dahulu siapa yang akan diajak bicara. Apakah HR atau orang yang berpangkat tinggi itu. Lalu, pikirkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan dari SDM ini.
Misalnya, apakah kamu hanya ingin mereka tahu, atau kamu ingin bantuan mereka, atau kamu ingin orang yang membuli kamu dipindahkan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, cari pekerjaan baru. Kenyataannya, sebagian besar situasi intimidasi, yaitu 77% menurut survei Workplace Bullying Institute, berakhir pada target meninggalkan pekerjaan mereka. Apakah karena mereka mudah berhenti, atau mereka akhirnya dipecat? Kadang-kadang karena kinerja mereka yang buruk, dikarenakan sangat menderita di bawah tekanan pelecehan jangka panjang. Jadi, demi kepentinganmu yang terbaik, mulailah mencari pekerjaan secepat mungkin, terutama jika perusahaan kamu tidak memiliki kebijakan atau budaya yang kamu percayai untuk menekan penindasan dengan cepat dan kuat. Karena pada akhirnya, harga diri serta kesejahteraan psikologismu jauh lebih penting daripada gaji yang kamu dapatkan. Jadi, ayo lawan pembulian di tempat kerja, karena pembulian ini memang akan sangat merugikan semua pihak, baik perusahaan, apalagi diri kamu sendiri. Sebagai pekerja, kamu memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerjamu, baik minat, bakat, dan juga kemampuan. Jangan biarkan adanya bullying ini menghalangi kamu.